Halo Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta. Masih sama gua Jakob. Kali ini kita mau bahas Toyota Prado First Generation. Oke, Sobat Retro. Jadi mobil ini di berbagai negara itu masih disebut LC70 atau Land Cruiser 2 atau yaitu kalau dari aslinya Jepang itu nyebutnya ini udah Prado dari pabrikan Jepangnya langsung. Jadi kita bahas detailnya ya. Mobil ini warnanya two tone. Atasnya silver muda, bawahnya kalau orang Indonesia bilang abu-abu monyet. Tahu monyet? Abu-abu monyet gitu. Nah, kita bahas detail. Di bagian grill bentuknya seperti ini, tapi belum ada lambang Toyotanya. Jadi tulisan Toyota. Beda ya sama lambang sama tulisan. Nah, ini tulisan Toyota. Ada tulisannya turbo, karena mobil ini memang udah turbo. Dia pakai mesin 2 LTE, nanti gue bahas. Oke, bumpernya masih besi. Jadi kalau kita flashback lagi, mobil ini itu anak dari Toyota Bundera yang pernah ada di video sebelumnya. Nanti videonya ada di sini. Dari video sebelumnya, versi light duty-nya lahirlah dia, men. Dikembangkan untuk orang-orang perkotaan yang masih mau terlihat gagah. Jadi lupakan, udah nggak ada namanya per daun. Depan belakang semuanya udah nggak ada per daun. Nah, Sobat Retro, kita bahas bagian lampunya nih yang detail. Lampunya masih kaca. Dia masih setia dengan Koito. Toyota masih setia dengan Koito. Lalu ini Mika, di sini Mika. Jadi ini lampu kecil, ini lampu sen. Jadi kalau kalian yang punya duit lagi mau cari mobil klasik, enaknya mobil klasik apa ya? Yang historinya tinggi dan kalian mementingkan histori. Ini jadi pilihan yang cocok buat kalian karena ini awal mulanya Prado yang sampai sekarang ada. Awal mulanya dia nih, men. Gitu. Nah, ini dia udah ada dishwasher buat bersihin lampu, cuma lampunya nggak ada wipernya. Yuk, samping. Sobat Retro, sekarang bagian samping nih, kita lihat. Di bagian samping, fendernya itu besi, tapi agak tipis, karena memang sudah diperjinak gitu ya, untuk di daerah perkotaan mobil ini. Ada tulisan Land Cruiser-nya, dan tadi gue bilang kan two-tone. Two-tone-nya itu start dari fendernya. Dari fender sampai ke samping, jadi lakukan fender ini, ngikut juga main di sini. Di pintu-pintu semua sampai ke belakang, itu semua ada lakukannya. Gitu. Tulisan Land Cruiser, lalu ada lampu sen samping. Nah, spionnya bentuknya berdiri. Jadi mobil ini kelihatan banget gagah. Jadi kalau kalian perhatikan, mobil ini tuh tidak terlihat besar. Karena warnanya two tone, itu menyarukan kalau mobil ini besar gitu. Padahal sebenarnya ini mobil gede banget, men. Ditambah lagi dengan spion yang berdiri. Jadi kayaknya makin gagah gitu, ya kan? Oke Sobat Retro, sekarang kita bahas di bagian ban. Kalau untuk velgnya nih, gue jujur kurang tahu ini asli atau enggak. Karena sepengetahuan gue yang asli itu velgnya palang 4 sebenarnya. Tapi ini palangnya 3. Tapi di sini locking hoopnya ada. Harusnya sih ini velg aslinya. Karena locking hoopnya ada. Untuk mobil ini ada fitur locking hoop. Jadi lu bisa mematikan dari dalam tuh, lu bisa mematikan aliran tenaga yang di ban depan. Jadi hitungannya hampir sama kayak two wheel drive. Tapi dia benar-benar memusatkan semua tenaganya di belakang. Jadi ini benar-benar mati, nggak jalan as rodanya. Gitu. Oke, bannya pakai Achilles MT, gagah, lebih dari fender. Tapi oke, nggak ada masalah. Cuma paling lu kotor di sini nih nanti nih, kalau nginjek-nginjek becek. Nah ini footstepnya, men. Gede, dari depan sampai belakang, panjang gitu ya. Jadi kalau kita masuk, masih dapat kok. Kita masih dapat posisi yang proper gitu buat kita injek gitu ya. Terus di dalamnya ada pegangannya lagi. Enak ya suaranya ya. Mobil-mobil begini nih enak loh suara-suaranya buka tutup pintunya. Nah ini no dempul, men. Jadi ini mobil ori. Dari bawaannya udah begini, nggak pernah diperbaiki. Kilometer baru 99.000. Ya ada beberapa part yang kemakan usia aja. Itu aja, men. Karena mobil ini nggak restorasi. Dan untuk ukuran mobil yang no restorasi, ini mobil kondisinya sama kayak Cherokee kemarin yang merah. Ini kondisinya kira-kira masih di atas 80%.
Kalau kalian cuma nggak betah aja, aduh, kayaknya ini perlu perbaikan. Nah, lu perbaiki. Tapi kalau overall, udah enak banget, udah siap pakai. Kita ke belakang. Sobat Retro, sekarang kita ada di bagian belakang. Kita lihat nih ya. Dari kacanya, itu kaca di baris ketiga, berarti itu langsung nekuk ke belakang. Tapi putus, udah gitu langsung masuk ke bagian pintu belakang. Ini lekukannya masih sama, ngikutin yang bagian samping. Terus di bagian lampunya, lampu belakangnya itu masih mirip-mirip kayak Bundera, tapi ya berbeda sedikit, cuma kiblatnya masih ke situ. Karena wajar, karena dia lanjutannya dari Bundera, men. Nah, ini tipenya EX. Jadi kalau gue bilang tadi tuh ada beberapa part yang memang sudah kemakan usia, salah satunya ini, men. Di bagian pintunya, di bagian engsel luarnya itu ada korosi. Terus ini catnya udah mulai botak, ada putih-putih, ya kan? Di bagian yang cat plastiknya. Bumper, kalau bumper masih kokoh, men. Bagian mobil yang paling awet kalau mobil klasik tuh biasanya memang bagian bumper besinya, ya kan? Nah, di sini juga ada tuh catnya yang rada botak gitu ya. Udah sih, dia ada defogger belakang. Terus ada wiper belakang juga. Cuma sebelah sini nggak ada nih, men. Karena memang pintunya kan split bagi dua tuh. Nih, karet-karet semua masih bagus. Di belakang ada peralatan syuting kita gitu kan. Nah, ini buat nyangkutin ya, buat nyangkutin winch atau derek gitu ya. Dan ini asli, bawaannya memang begitu. Jadi mobil ini tuh nggak ada part-part tambahan sih sebenarnya, semuanya ori. Sobat Retro, kita di bagian jok penumpang kedua nih. Jadi ini jok udah kemakan usia juga, udah banyak benang-benang yang keluar-keluar gitu. Tapi sejauh ini masih layak banget buat didudukin, buat dipakai. Ntar kita duduk. Nah, dia kan ada row kedua, row ketiga. Jadi kita buka. Nah, karena mobil ini desainnya rada sempit buat legroom, jadi si bangku drivernya harus dimajuin dulu. Sebelah situ juga bisa buka kayak gini, sama. Jadi dia langsung bagi 50-50. Tengahnya nggak ada headrest. Nah, kita coba duduk nih di bagian belakang. Sebenarnya rada ini sih, men. Rada nggak proper ini buat anak kecil sebenarnya. Enggak loh, men. Gue pikir buat tuh. Bentar ya, gue kasih tahu ntar seberapa. Proper, men. Masih ada sisa segini ternyata. Dan jok ketiganya itu empuk loh. Nah, ini dia ada X-ray. Terus habis itu kaca ini tuh bisa dibuka sedikit tuh. Jadi kijang kapsul kan kayak gini juga nih, men. LGX yang tahun muda. Duduknya madep depan, kaca situ bisa dibuka, ya kan? Tolongin dong, Gi. Nope. Gi. Oh, bisa. Nyampe gue. What? Oke, sekarang kita duduk di depan. Oh ya, tadi di baris kedua, di baris ketiga itu, dia ada AC juga. Walaupun di sini nggak ada nih, men. Makanya tadi pas gue lagi panasin, gue bingung kok AC-nya bisa sampai belakang gitu ya. Dingin gitu, ternyata di belakang tuh ada AC-nya, men. Nah, gini posisi duduknya, men. Lega, ya kan? Ini belum dimundurin. Kalau dimundurin tadi gue kira-kira segini juga posisi duduknya. Ya, masih oke gitu ya. Masih oke. Cuma ini dia keras, men. Jadi kena dengkul nggak enak. Cuma kalau posisi jok enak banget gitu ya. Bisa direbahin. Tuh, gue bisa rebahan begini. Sebelahnya juga gitu. Karena si penumpang di baris ketiga itu bisa masuk di kedua sisi. Gitu. Wah, enak sih, men. PW sih, PW. Ya cuma legroom lu aja rada-rada kurang. Buat mobil ukuran segede gini, legroomnya kurang ini. Oke, terus apa lagi? Nah, ini buat pegangan kalau lu duduk. Nah, ini buat pegangan kalau lu masuk. Karena ini mobil cukup tinggi gitu ya. Udah, ininya mirip banget sama kijang LGX yang tahun muda, tahun 2002-2003. Gini. Udah, terus habis itu buka tutup kaca. Ada sunroof. Udah sih, dan posisi duduknya kalau di tengah ini lebih tinggi daripada yang di belakang atau di depan. Rada theatrical gitu ya. Jadi kita bisa lihat tuh sampai kapasin ujung depan tuh bisa kelihatan. Udah. Plafonnya rapi banget, men. Ini buat mobil yang belum pernah restorasi, ini alik sih, ini gila sih, men. Berarti ini mobil tahun 92.
2002, 2012, 2022. 30 tahun. 30 tahun kondisinya begini sih, ini gila men. Bagus banget. Kita ke jok depan ya. Posisi driver. Kita di bagian driver sekarang Sobat Retro. Nah ini karena tadi gue majuin, sekarang kita harus mundurin lagi. Biar kondisinya proper men. Nah enak nih ada pegangan nih. Oke. Di bagian ini mobil termasuk canggih di bagian pintu ya. Ini bludru-bludrunya udah mulai sama kayak tadi yang gue bilang. Udah mulai kemakan usia, tapi kondisinya masih bagus banget, cuma banyak benang-benang yang keluar gitu ya. Terus di bagian pintu ini udah auto power window. Jadi ya udah enak gitu. Nah, si bagian central locknya itu kalau kontak on, lu nyalain mesin, lu injek rem, dia udah auto lock, langsung auto lock. Gokil ya. Enak nih ada sunroof men. Kita bahas nih di bagian dashboard sekarang. Di bagian dashboard, gue tutup dulu. Di bagian dashboard, ini dashboardnya tuh mengingatkan kalau versi sedan ya, itu kayak FT86 waktu pertama kali keluar. Ramping gitu ya. AC-nya bulat-bulat, ada kotak-kotak gitu. Nah, ini tuh mengingatkan banget nih di bagian head unit yang kotak gitu, mengingatkan banget akan FT86 sih. Karena gua anak tahun muda ya, men. Gitu. Nah, ini di bagian dashboardnya dia ada altimeter. Jadi buat ngukur kemiringan mobil lu, buat ngukur ketinggian itu semua ada di sini. Terus ada temperatur outside, inside gitu ya. Dan ini masih akurat banget. Ini semua masih nyala nih di sini. Lalu setirnya palang 3. Kalau Bundera kemarin palang 2, tapi masih mirip-mirip bentuknya. Terus bisa dinaik turunin. Cuma rada keras nih men. Nah tuh, dia rada seret karena udah kemakan usia. Tuh. Dan bukan dicetek-cetek loh men, jadi kayak per gitu dia tuh. Cakep ya. Nah ini lampu hazardnya ada di setir posisinya. Kaca-kaca semua tuh udah electric mirror, tapi tetap buka tutupnya lu manual gitu ya. Nah di bagian AC, AC-nya itu putar-putar ya. Terus habis itu pengaturan semburan, pengaturan suhu itu juga posisinya slide-slide gini tuh. Jadi semuanya masih mechanical di bagian AC. Jadi ini bagian AC ini sesuatu yang sangat tidak ribet gitu ya. Kalau lo mau perbaiki sekarang gitu. Tapi ini mobil AC-nya masih bagus banget ya. Cuma kalau misalnya nanti suatu saat ada kerusakan, ini gampang banget diperbaiki. Nah dia masih ada jam, sama seperti mobil-mobil sebelumnya yang tahun tua tuh pasti menyediakan jam gitu ya. Ada lighter. Nah ini mobil Matic. Jadi Land Cruiser pertama kali ada Matic, ada transmisi, pilihan transmisi Matic di sini men. Tuh. Dia Maticnya 4 speed, ada overdrive. Jadi kalau kita nyalain overdrive-nya nyala. Jadi sekedar informasi, overdrive itu sebenarnya adalah gigi 3 gitu. Jadi bukan mode sport. Mode sport ada lagi. Nah ini untuk pengaturan di ECU-nya, lu mau normal atau power. Mungkin kalau sekarang sport kali ya. Nah di sini ada pengaturan. Terus ada pengaturan suspensinya juga. Lu mau soft atau stiff gitu ya. Ada di sini pengaturannya. Jadi mobil ini udah terintegrated gitu ya dengan ECU dan ada electronic full injection juga. Jadi ini mobil udah kekinian banget sebenarnya. Dan bahkan untuk mobil yang kalau kisaran harga sekarang di 300-an, ini mobil tuh masih di atas dari mobil-mobil yang sekarang yang harganya 300-an. Untuk fitur-fiturnya ya men. Gitu. Terus kita bahas di penyimpanan nih. Ini ada glove box. Di sini juga ada gitu ya. Terus tuh bisa dibuka lagi, bisa dapat yang lebih dalam. Oke, terus habis itu ada cup holder, tenang men, ada cup holder, ada penyimpanan terbuka. Nah ini asbaknya, ini ditariknya soft banget men. Tuh, nggak yang kasar, cetrak, terus tutup cetrek gitu, enggak men. Dia soft men tuh. Ada lighter masih, mobil sekarang nggak ada kan, lighter. Nah, sekarang kita, oh ini masih ada nih, turbo timer men. Jadi mobil ini diesel kan. Nah ini ada turbo timer buat ngejaga supaya turbo lu punya waktu untuk dinginin turbonya ketika mesin lu matiin. Jadi mesinnya masih nyala buat dinginin si turbonya. Nah ini Sobat Retro ada, walaupun mobil ini Matic tetap ada 4x4 nya. Cuma di transfer case ini cuma H2, N dan L4. Kalau lu mau aktifin H4 nya itu adanya di bagian
kanan nih. Jadi bentuknya tombol gitu ya, lu pencet gitu, itu aktif. Nah ini ada hook lock-nya men. Jadi yang tadi di depan dop tuh kan ada tulisan hook lock. Nah difungsikannya ada di sini men. Nyalain matiin ya. Sekarang kita nyalain nih, sedikit nih, kontak on. Karena gue mau kasih lihat tuh, outside temperatur, inside temperatur semua masih nyala. Tuh. Sunroof masih nyala, men. Asik ya. Jadi dia bisa buka atau bisa cuma nukik aja dikit gitu bisa, men. Tuh, dia bisa. Oke. Nah, sobat retro, sekarang kita bahas bagian speedometer ya. Ini banyak banget instrumennya. Jadi pertama nih ada RPM normal, ada speedometer normal gitu ya. Terus dia ada differential lock-nya. Jadi dari sini kelihatan ada hook lock-nya, jadi juga kelihatan di sini kalau dinyalain. Terus overdrive juga di sini kelihatan gitu kalau dinyalain. Nah, kalau electric power-nya tuh nyalanya di sini nih main kelihatannya. Terus pengukur oli, terus ada pengukur aki, temperatur sama bensin. Jadi lumayan banyak nih yang kita bisa lihat gitu ya. Kalau apalagi kita kalau lagi off-road gitu ya. Kita kalau nggak ada gitu nih kita lupa nih. Differential lock-nya masih nyala apa enggak? Gue ngomongnya belibet. Yuk kita ke bagian mesin men sekarang. Sobat retro, sekarang kita buka kap mesinnya. Oh ini berat men kap mesinnya. Berat banget ini kap mesinnya. Hardtop-nya kemarin lebih enteng loh. Oke, ini mesinnya pakai 2 LTE. LTE itu dia udah injection. Jadi sebelumnya itu ada mesin 2L, terus ada mesin 2LT. Kalau LT itu belum injection tapi udah turbo. Kalau 2L itu belum turbo. Nah ini lanjutannya 2LTE. Jadi beranak tuh. Nah ini keturunannya. Power mobil ini torsinya di 241 Nm. Dan horsepower-nya itu di 96 horsepower gitu. Sebenarnya kalau buat ukuran mobil dengan cc 2400, torsi 241 itu biasa aja sih, nggak yang sampai wah banget gitu ya. Makanya di tahun 93 dia itu ganti mesinnya jadi 1KZ. 1KZ itu kalau kalian nonton yang Bundera kemarin tuh di swap ke 1KZ. Nah itu torsinya lebih gila, 343 Nm. Jadi ada perbaikan, nanti di generasi selanjutnya ada perbaikan di bagian sektor tenaga. Sobat retro, sekarang kita jalan, ya kan? Kita buka dulu nih, man. Tuh, biar terang, ya kan? Jadi ada fitur tuh harus kita manfaatkan. Kita jalan. Nah, tadi gue tuh lupa bilang ya. Gue tuh kasih penilaian untuk si material dashboardnya tuh gue kasih nilai 100 sih. Gila, men. Udah 30 tahun, belum ada restorasi, dan ini masih bagus banget, dashboardnya masih solid banget. Parah sih. Itu gue lupa bilang tuh tadi. Sama di bagian sini itu ada lumbar support men. Jadi lumbar supportnya bukan cuma buat nendang supaya pinggang lo enak gitu ya, tapi dia juga mengendalikan si bagian side-nya ini, bagian sampingnya supaya dia meluk lo lebih erat. Jadi bangkunya tuh bisa adjust sesuai dengan size tubuh lo. Itu smart lo men. Bisa begitu. Nah ini suara dieselnya, namanya mobil diesel ya dan tahun tua gitu ya. Suara diesel itu masuk cenderung masih kasar dan jadi beberapa part tuh ada rattle gitu ya. Apalagi kalau kita cuma idle nggak kita gas gitu ya, itu kan getaran itu paling tinggi mesin tuh di situ biasanya. Nah itu terdengar tuh semuanya. Gitu aja sih men. Untuk posisi nyetir, nah ini tinggi banget men, enak gitu, gagah. Motor semua terlihat kecil gitu ya. Walaupun ini mobil nggak ditinggiin kayak si Bundera kemarin, kaki-kaki semua masih normal. Memang udah tinggi men. Motor tuh cuma segini setengah kaca men. Jadi kayak lu berasa bawa truk sih. Apalagi dengan raungan diesel yang kayak gini ya. Untuk remnya dia kayaknya udah kena umur nih. Rada kurang. Kurang buat stopinya tuh kurang gitu ya. Tapi gue sih nggak sulit nyari halusnya sih. Supaya gue ngerem bisa halus tuh gue nggak sulit. Gitu. Apalagi spion semua terlihat jelas. Nah sunroof ini menyenangkan sekali sih.
Lu nyetir jadi kelihatan terang dalamnya gitu ya. Spion tengah aja nih yang kayaknya perlu diganti lebih gede. Karena kayak dia nggak bisa mencakup semua kaca belakang, men. Itu aja. Untuk power, ini sih biasa aja gitu, tapi cukup gitu, cukup. Buat lu gas pelan, buat lu gas rada kenceng, cukup aja, cukup. Tenaganya cenderung linear, nggak seperti mobil Jepang pada umumnya gitu ya. Ya wajar sih, memang mobil ini bukan untuk lu kick down men. Ini untuk di medan yang cukup berat, tapi bukan sampai terlalu berat, tapi masih enak buat dipakai perkotaan. Jadi dia cari balance-nya gitu. Nah, mobil ini transmisinya matic, kayak gue bilang tadi. Pertama kali Land Cruiser kasih transmisi matic itu ada di Prado ini, men. Pertama kali. Dan ya gitu, men. Matic itu kayak rada susah membaca gitu ya. Ini mobil kalau kita gas kenceng gitu ya, harusnya kan sensor turtle-nya ngebaca dan langsung kasih pesan gitu kan ke ECU-nya. Terus ECU-nya langsung perintahin transmisi turun gigi 2 gitu. Nah, ini tuh rada lemot buat kickdown-nya. Tapi kalau buat lu naik, itu dia cepet. Tapi buat downshift tuh kalau kita injek gas, delay baru masuk. Gitu, men. Ya, pengendaliannya melayang-melayang sedikit sih. Tapi nggak sampai kayak hardtop kemarin, cuma terasa sih melayang. Gua nggak tahu memang bawaan mobilnya begini atau memang karena ini udah umur ya. Mungkin kalau setirnya diperbaiki gitu ya, kaki-kaki diperbaiki sedikit, kayaknya bisa lebih baik, lebih akurat. Tapi menyenangkan sih nyetir mobil ini. Walaupun radius putarnya besar gitu ya. Ini besar sih. Lu lihat jarak si trotoar gitu ya. Jauh. Ini besar. Gitu. Sekarang kita coba nyalain powernya, power mode-nya. Mungkin dia bisa ngurangin si delay. Iya, men. Jadi kalau lu nyalain power mode-nya, itu baru terasa tuh. Si transmisinya lebih responsif buat kick down gitu ya. Dia lebih responsif. Gitu. Lebih main ke sensitivitas gasnya aja sih sebenarnya. Mobil ini cukup irit, tankinya juga cukup besar gitu ya. Jadi kalau lo buat bawa ke overland gitu, bawa keliling pulau, bisa diandalkan banget ini mobil. Apalagi mesinnya 2 LTE itu termaksud yang banyak spare partnya. Siapa aja bisa pegang gitu, bisa nanganin, dan durability-nya tuh luar biasa, men. 2 LTE itu legend karena itu, men, durability-nya yang gokil. Semua sih 2L gitu ya. Dari 2L, 2LT, 2LTE, 3L, itu semua durability-nya gila-gila yang kode L itu. Gitu, men. Mungkin kalau dikasih satu kaset, ini mobil bisa gokil kali ya tenaganya ya. Bisa lebih enak lagi, men. Karena memang yang seterusnya kan selanjutnya dia pakai satu kaset. Limbung. Center of gravity-nya di atas sih ini mobil. Karena ini mobil tinggi gitu ya. Ya mirip kayak Land Cruiser yang VX-nya gitu ya. Kayaknya center of gravity itu di atas. Kita berasa gitu kayak nyetir lurus gitu, tapi dari atas tuh kayak ada yang goyang-goyangin gitu. Jadi mobilnya ikut koreksi gitu. Jadi bukan dari kaki-kakinya yang kayak hardtop kemarin gitu ya. Enggak sih. Memang mobilnya kayaknya tidak baik dalam menangani angin gitu ya. Udah, men, kira-kira segitu. Jadi kalau kalian berminat sama mobil yang historicalnya tinggi, nah ini salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk kalian. Karena awal mulanya Prado ada di sini. Perpecahan antara Land Cruiser, Light Duty dan Heavy Duty itu adanya di sini, men. Jadi ini bener-bener beda mukanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain loncengnya. Ini mobil soft banget, men. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, men, yang klasik lebih asik. Bye.